Kadang-kadang hal-hal nggak terjadi seperti apa yang kamu bayangkan, bahkan jauh banget daripada apa yang kamu inginkan, teman-teman ya. General reading ya, timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story ya, di channelnya Oracle Card Indonesia yang kedua ini, teman-teman ya, bakalan ngajakin teman-teman semua untuk barengan bersama-sama belajar. Yuk belajar dari setiap cerita yang akan terbaca di tiap-tiap tema readingan Oracle Card Indonesia Soul Story. Dan ya kali ini temanya agak sedikit deep ya. Sedikit ya teman-teman ya, secara hati dan perasaan, secara emosional ya. Kalau misalkan nanti teraduk-aduk ya nggak apa-apa, ini hanya pembelajaran untuk kita ya. Ternyata apa yang terjadi nggak seperti apa yang kamu bayangkan pada kenyataannya ya, nanti kita bakalan lihat keinginan dia yang nggak kamu ketahui, keinginan kamu yang nggak dia ketahui, dan bahkan kenyataan-kenyataan yang terjadi sebenarnya ini seperti apa. Oke teman-teman, akan ada 3 cerita seperti biasanya ya. Kita tidak akan pick a card ya, ini bukan pick a card, tidak memilih cerita. Jadi teman-teman cukup dengarkan 3 cerita ini, semuanya dengerin teman-teman ya. Siapa tahu ternyata bukan hanya satu ya yang jadi cerita kamu, tapi ternyata 3-tiganya ini adalah cerita kamu gitu kan, yang pernah terjadi ataupun sedang terjadi pada saat ini. Oke teman-teman, kita bakalan baca langsung. Yuk, still di channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will provide a beautiful word for you. Private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga dipersilahkan ya, teman-teman silahkan menuju atau meluncur langsung menuju ke Oracle Card Indonesia @gmail.com. Kita satu email ya, bukan satu server, satu email teman-teman ya, di Oracle Card Indonesia @gmail.com. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau mau nanya-nanya private reading ya dengan term and condition yang berlaku, tentunya silahkan langsung menuju ke sana aja. Oke teman-teman, kita langsung baca ya. Untuk yang pertanyaan pertama, keinginan dia yang kamu nggak ketahui itu apa sih ya? Keinginannya dia yang kamu keinginannya dia yang kamu nggak ketahui, ada hope ya, cerita-cerita tentang hope di sana. Lalu juga kita akan tambahkan cerita yang lainnya ya teman-teman ya, dengan deck yang berbeda. Kita akan lihat di sini. Alright, kita bakalan lihat yang pertama ya. Keinginannya dia yang kamu nggak ketahui ya teman-teman ya. Ada kartu hope di sini, dimana hope ini cerita-cerita Aquarius ya. Aquarius cerita Uranus teman-teman, dimana dia kepingin banget yang namanya terbuka ya, dan jadi dirinya dia sendiri. Karena barengan sama kamu itu dia susah banget untuk jadi dirinya dia sendiri. Selalu harus sisi sempurna yang melelahkan yang harus dia keluarkan gitu kan ya, deketan sama kamu. Ini untuk cerita yang pertama teman-teman ya. Benar-benar absolutely dia nggak bisa bebas jadi dirinya dia sendiri, dan menurut dia ya kamu juga seperti itu gitu, bahwa kalian itu kayak menipu gitu loh, saling menipu, dan hubungan ini kayak jadi hubungan yang sangat melelahkan sekali ya. Ini di cerita-cerita yang pertama ya. Lalu untuk Beyond the Threshold ya of Fear ya, ini adalah tentang ketakutannya dia ya, tentang ketakutannya dia, tentang hal-hal yang dia menentang terus gitu ya. Ada pertentangan dalam diri, konflik-konflik yang di dalam dirinya dia ini sangat melelahkan sekali ya teman-teman ya. Berpura-pura bahagia tapi ternyata dia nggak bahagia ya. Berpura-pura berani padahal ketakutannya banyak sekali gitu ya. Ada denial yang besar sekali, dan dia merasa ya hubungan ini ya menjadikan dia jadi kayak jauh banget gitu ya sama hidupnya dia dan dianya sendiri, karena nggak bisa jadi diri sendiri kan ya teman-teman ya. Lalu juga ada the all encompassing hand ya, the all encompassing hand ini adalah tentang kesakitan yang dia rasakan gitu ya.
terlukanya dia gitu, karena dia berusaha banget yang namanya menjadi orang yang tidak sesuai dengan dirinya dia sendiri gitu. Jadi kayak kayak kebayang nggak sih, dia kepingin banget mempertahankan hubungan ini gitu kan, hubungan barengan sama kamu, tapi ya tangannya terlalu sakit karena dia seolah ingin menggenggam mawar gitu kan, tapi dia kena durinya dan dia tahu konsekuensi dari memegang mawar itu seperti apa. Mencoba untuk selalu tampil sempurna di depan kamu gitu kan ya, tapi melukai dirinya dia sendiri. Nah ya ini adalah hal-hal yang mungkin selama ini dia nggak bisa bicara atau nggak bisa bilang sama kamu gitu kan, dan kamu pun nggak ngerti gitu ya. Memang kita kan bukan dukun ya guys ya, jadi nggak ngerti kalau misalkan dia nggak bicara, right? Terus habis gitu kita bakalan baca nih di pertanyaan yang kedua, keinginan kamu yang sebenarnya dia juga nggak ketahui gitu ya. Tadi kita bahas emosinya dia, sekarang kita bahas emosinya kamu. Keinginan kamu yang dia nggak ketahui itu apa ya? Kita bakal lihat. Ada power Aries di Mars, Mars ya. Lalu kita akan lihat, oke ini, juga 3 card teman-teman ya, 3 cerita. Oke, di cerita yang pertama ini ya, tentang keinginannya kamu yang bahkan dia aja juga nggak tahu gitu teman-teman ya. Ada power di sana ya. Ini adalah tentang kamu selalu merasa emosi banget gitu ya kalau misalkan di dekat sama dia tuh, kayak entah kenapa gitu ya teman-teman ya, kayak ada aja gitu yang bikin kamu tuh emosi, ada yang bikin kamu tuh harus komplain gitu ya, kayak kamu tuh kayak aduh come on gitu loh, kamu tuh berubah gitu, berubahlah ke arah yang lebih baik gitu, kamu inginnya kayak gitu, tapi kayak itu tuh sesuatu hal yang buat dia itu kayak susah banget gitu. Nah ini yang menyebabkan pada akhirnya komunikasinya kalian tuh bener-bener jelek banget gitu. Di satu sisi tadi cerita-ceritanya dia merasa harus tampil sempurna, nggak bisa jadi dirinya sendiri. Di sisi yang lain kamunya sendiri gitu kan, juga merasa sudah berusaha semaksimal yang kamu mampu gitu kan, tapi kayak yang diusahain ini kayak bener-bener nggak mau berusaha gitu ya. Jadi ini adalah bukan ketakutan, tapi keinginannya kamu yang bahkan dia aja nggak ngerti ya maksud baiknya kamu tuh seperti ini ya. Ini juga nih celestial role sama ini adalah tentang apa ya, hal-hal yang nggak enak ya, kegelapan yang terjadi di hubungan kalian ya. Jadi yang kayak benar-benar hopelessnya kamu, speechlessnya kamu ya, yang membuat pada akhirnya ya udah deh gitu ya, mau diapain lagi gitu kan, berubah juga susah gitu ya, hal-hal seperti itu. Lalu ada Victory of Mariam ya, ini adalah tentang ya kadang-kadang kamu berusaha untuk menerima gitu, walaupun mungkin kayak benar-benar menurut kamu itu adalah sesuatu hal yang kayak jauh banget gitu, kayak benar-benar jauh banget dari apa yang kamu inginkan gitu loh teman-teman ya. Cuman ya udah gitu ya, gimana lagi gitu. Ini tentang kamu berusaha menerima ya dia yang kayak gimana dan seperti apa ya, padahal mungkin nggak sesuai banget gitu ya sama kriterianya kamu tuh, jauh banget ya kayak gitu. Terus nggak apa ya, kayak dia nggak ngerti bahwa ternyata kamu tuh juga nggak bersemangat banget ya di hubungan ini gitu, dan kamu tuh berusaha yang namanya bergairah, berusaha yang namanya gimana ya caranya biar aku tuh seneng, gimana ya caranya supaya aku tuh bahagia di sini ya. Kamu juga berusaha dan usahamu tuh juga luar biasa banget gitu ya. Jadi ini pun juga hal-hal yang menurut kamu dia itu nggak tahu gitu, dan memang dia nggak ngerti sih teman-teman ya, dia nggak tahu perasaannya kamu, sama dengan dia merasa bahwa kamu juga nggak ngerti perasaannya dia ya kan ya. Lalu sebenarnya teman-teman ya, kita bakalan baca kenyataan yang sebenarnya terjadi atau hal-hal yang sebenarnya kalian nggak ketahui itu yang terjadi itu sebenarnya kayak gimana sih ya. Coba kita lihat. Kita lihat satu kartu ya. Oke. Yang sebenarnya. Right. Yang sebenarnya ini ada expression di sini ya teman-teman ya, dimana sebenarnya dua-duanya itu menginginkan gitu kan ya, supaya kamu ataupun dia ini lebih apa adanya di satu hubungan. Tapi teman-teman ya, ini ada potensi juga yang sebenarnya terjadi. Ini bisa jadi ya hubungan kalian ini nggak bisa diekspresikan, artinya hubungan yang memang benar-benar ditutupin gitu kan ya, yang benar-benar kayak orang lain itu nggak boleh tahu gitu ya. Jadi kayak
ada cerita-cerita nih ya, ini ya, bahwa hubungan ini nih hubungan tertutup gitu, hanya kalian berdua yang tahu bahwa kalian itu berhubungan ya, kayak gitu. Lalu ya ini bakalan jadi lebih susah gitu, karena ya dua-duanya pastinya juga jadi susah untuk berekspresi. No wonder kalau misalkan ke komunikasinya kalian juga kurang bagus ya teman-teman ya, no wonder banget ini ya. Lalu juga kalau misalkan dilihat di sini ada Dagas ya, ini di runnya ya teman-teman ya, cerita-cerita mengenai perubahan-perubahan yang sebenarnya terjadi gitu ya. Jadi sebenarnya dua-duanya menginginkan kamu gitu kan ya, ataupun dia menginginkan sumber kebahagiaan, artinya bersama dengan kamu dia bahagia, bersama dia kamu bahagia, dia mengharapkan seperti itu dan kamu pun juga mengharapkan seperti itu. Cuman kadang-kadang ya teman-teman ya, harapan itu tinggal harapan doang gitu. Semakin kamu terikat dengan kamu ingin bahagia bersama dia, dia ingin bahagia bersama kamu, sebaliknya malah justru kebahagiaan itu kayak jauh banget gitu loh dari kalian ya, seperti itu ya. Mengharapkan kebahagiaan tapi tidak mendapatkan kebahagiaan. Ternyata apa yang kalian inginkan, apa yang kalian impikan ya barengan atau bersama ini ternyata nggak terjadi ya, kayak gitu. Lalu sekarang kita baca gimana sih caranya supaya keinginan kalian ini bisa sinkron. Gimana caranya supaya keinginan kalian ini bisa sinkron ya. Gimana caranya supaya keinginan kalian ini bisa sinkron. Oh, komitmen teman-teman ya. Komitmen, lalu juga jelas ya, diperjelas. Jangan tergoda sama hal-hal yang sifatnya sesaat, apalagi hubungan-hubungan yang sesaat yang di luar dari kalian ini gitu ya. Atau sebenarnya ini adalah hubungan yang sesaat yang saatnya untuk kalian komitkan dengan baik ya, seperti itu. Jadi ya cerita-cerita tentang komitmen ini adalah cerita tentang hubungan sesaat juga bisa tergoda, hubungan yang sesaat juga bisa ya. Ya salah satu caranya supaya bisa sinkron berdua ya, lebih punya waktu buat orang yang disayang gitu kan, saling punya waktu untuk bisa mengenal ya, mengenal satu sama lain, lebih peduli juga sama hal-hal yang kalau memang ini adalah hubungan yang kurang baik ya lepaskan teman-teman ya. Peduli dengan aturan-aturan yang berlaku, artinya kalau memang kalian berdua sudah punya pasangan atau salah satu dari kalian punya pasangan ya, diakhiri ya dengan baik seperti itu. Dan memang lebih bagus komitmen dengan apa yang diputuskan gitu, artinya ya berdua ini bisa duduk bareng dan membahas sebaiknya apa yang kudu dilakukan ya, seperti itu. Ini adalah cerita-cerita kamu ya di pertama teman-teman, cerita yang pertama ya. Sekarang kita bakalan baca untuk cerita kamu yang kedua ya, untuk teman-teman ya. Kita akan lihat di cerita yang kedua ini. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Apa sih ya, apa sih keinginan dia yang kamu nggak ketahui ya, di cerita yang kedua ini. Apa sih keinginan dia yang kamu nggak ketahui ya. Ada ego di sana. Lalu kita akan lihat kartu lagi ya. Ada a new girl dan juga ada Divine Mother Manifest. Oke, teman-teman ya, ada ego, cerita-cerita mengenai Sun di Leo ya, dimana keinginannya dia yang kamu nggak ketahui itu kayak apa ya, dia kepingin banget sebenarnya dijadikan prioritas sama kamu, cuman ya kan seringkali kamu tuh nggak jadiin dia prioritas gitu loh, bahkan ngedengerin aja enggak gitu, yang bener-bener sambil lalu banget gitu teman-teman. Jadi dia kayak misal jalan sama kamu tuh kayak dicengin aja gitu ya, jadi merasa nggak dianggap, merasa nggak dijadiin prioritas gitu, padahal sebenarnya dia kepingin banget yang kayak gitu untuk didengerin gitu kan ya, untuk ibaratnya tuh bener-bener disetiain gitu loh, didengerin, ada waktu gitu loh ya buat dengerin dia. Cuma sayang sekali kamu kayak bener-bener menurut dia tuh kayak sibuk sendiri ya, kayak sibuk dengan dunia kamu sendiri, jadi nggak peduli sama dia ya, kayak gitu. Lalu juga ada a new gown ya, ini adalah tentang keraguan-raguannya dia ya, drama-drama yang ada di pikirannya
dia sendiri yang sebenarnya mungkin aja itu nggak real atau nggak nyata gitu. Lalu juga ada pengaruh-pengaruh dari lingkungan yang kayak menyudutkan dia gitu kan ya, untuk udahlah gitu kan ya, udahlah gitu, lepasin aja, yang lain juga masih banyak dan bla 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 gitu ya. Ada cerita-cerita seperti itu yang dia nggak bisa ngomong sama kamu kan, nggak mungkin juga si ini bilang loh kayak apa namanya, supaya nggak sama kamu gitu kan, nggak mungkin kayak gitu juga teman-teman ya. Jadi tetap aja gitu ada kebingungan dan keraguan dalam dirinya dia ya. Lalu juga ada cerita Divine Mother Manifest ya. Ini adalah tentang ketidakdamaiannya dia ya. Dia merasa gak damai dari kamu, kayak gak percaya gitu, kayak berasa ada was-was dalam dirinya dia kalau misalkan kamu ternyata punya orang lain selain dia gitu. Cerita-cerita seperti ini ya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah keinginan kamu yang dia nggak ketahui ya. Jadi selain kita bahas emosinya dia, kita akan bahas emosinya kamu juga ya. Keinginan kamu yang dia juga nggak ketahui ya, mungkin juga kamu sulit ungkapkan sama dia. Ada illusion ya, ada illusion. Lalu juga ada I search on the uprising wave of love, and then ada blood angel. Oke. Cerita-cerita mengenai Neptunus ya, hal-hal yang nggak jelas. Kalau misalkan di sini kita lihat teman-teman ya, ada Pisces juga ceritanya. Banyak masalah-masalah yang kayak tertunda gitu, dan dia nggak suka sebenarnya ya. Dan dia merasa bahwa di hubungan ini nih dia udah berkorban untuk sesuatu hal yang kayak sia-sia, kayaknya nggak jelas hubungannya gitu kan ya. Kayak berasa aduh ini hubungannya nggak jelas banget itu kan ya, kayak ya udahlah gitu. Jadi ya udahlah gitu. Jadi ya sambil lalu ya. Jadi kalau misalkan kamu berasa kayak begitu tadi ya teman-teman ya, yang dia ketahui ya wajar gitu kan ya, kalau misalkan kamu tadi denger ya di kartu yang sebelumnya. Lalu ada I search on the uprising ya, wave of love ya. Ini adalah tentang perasaan dimana mesti bertanggung jawab. Ya udah deh gitu kan ya, orang aku udah milih dia ini gitu, ya udahlah gitu, mau apapun yang terjadi ya ini kayak pertanggung jawabannya kamu aja gitu. Jadi kayak jalan tuh ya udah jalan aja gitu, tidak ada ya namanya passion di sana, keinginannya kamu di sana. Jadi ya udah, kayak menurut kamu ini adalah hal yang udah sambil lalu aja, yang menunggu kapan selesainya gitu ya. Benar-benar yang ya sudahlah gitu. Ini diperkuat dengan kartu yang di sebelahnya teman-teman ya, ada Blood Angel juga teman-teman ya. Untuk dia kepingin banget yang namanya melepaskan gitu kan hubungan ini, tapi masih belum bisa sebelum apa ya, kayak ditunjukkan pertandanya sama alam semesta ini gitu loh ya. Jadi dia hanya menunggu momen ya, menunggu momen aja sih sebenarnya ini ya. Lalu sekarang kita baca ya, sebenarnya kenyataan yang terjadi itu seperti apa sih, hal-hal yang sebenarnya kalian berdua itu juga nggak ketahui ya teman-teman ya. Kita coba lihat kenyataan yang sebenarnya terjadi, hal-hal yang sebenarnya kalian nggak ketahui ya. Ada Graut di sana, lalu juga ada hati lah. Oke, kalau dilihat di sini hal-hal yang kamu atau dia nggak ketahui ya yang sebenarnya terjadi. Ini ada Jupiter di Sagittarius ya, bahwa sebenarnya alam semesta mempertemukan kalian itu ya supaya kalian belajar gitu teman-teman ya, belajar dari hal-hal yang terjadi gitu pada saat ini untuk bisa tumbuh secara spiritual, secara emosi, secara kebangkitan ya, seperti itu. Jadi kayak kemarin-kemarin mungkin kamu kehilangan harapan, dia juga teman-teman ketemu walaupun mungkin cuma sebentar, dan kalian memutuskan untuk bersama, dan akhirnya ceritanya kayak begini ya nggak apa-apa. Artinya kalian tuh sama-sama belajar gitu. Ini memang hubungan yang memang diberikan atau dilewatkan ya sama alam semesta ini, supaya kalian berdua ini belajar untuk jauh lebih tegas dalam satu hubungan. Karena hubungan yang tidak jelas gitu kan ya, tapi tidak ada keinginan untuk bisa menyelesaikan atau memperbaiki ya teman-teman, akhirnya gantung ya selamanya. Kalau misalkan ibaratnya kalian ketemu dengan orang baru pun, hal-hal seperti ini juga mungkin terjadi teman-teman ya, seperti itu. Lalu ada
Ottila ya, ini tentang melawan banyak hal gitu, melawan banyak hal tentang aturan-aturan yang pernah kalian langgar ya. Ini seperti kayak berbuah ya teman-teman ya, karmanya kalian ini lagi berbuah di hubungan ini ya, di hubungan ini. Itu sebabnya alam semesta mempertemukan kalian ya untuk bertanggung jawab, untuk menebus gitu kan ya, karma-karma yang sudah kalian berdua ini lakukan ya, tentang aturan-aturan, tentang batasan-batasan yang pernah dilanggar. Seperti itu ya. Lalu sekarang kita baca gimana sih caranya supaya keinginan kalian itu bisa sinkron ya, walaupun mungkin ceritanya kayak begini banget gitu ya teman-teman ya. Coba kita lihat gimana caranya supaya keinginan kalian bisa sinkron gitu ya. Ada attachment di sini dimana ini tentang melepaskan sih ya teman-teman ya, di Capricorn Saturnus Saturnus ya, cerita-cerita tentang keterikatan ya, hal seperti itu ya, melepaskan keterikatan teman-teman ya, jangan terjebak sama hal-hal yang sifatnya sesaat. Terus abis gitu lepaskan ya dari kondisi-kondisi yang benar-benar nggak suka gitu, bisa saling bicara juga bisa gitu. Atau kalau misalkan ini adalah situasi yang benar-benar nggak nyaman banget ya teman-teman ya bicarakan dengan baik-baik, ini bisa ya, lebih lentur lagi, lebih fleksibel lagi ngelihat hidup gitu kan, ngelihat pasangan kamu juga seperti itu ya. Jadi belajar untuk melihat dari sudut pandang yang luas ya, jangan berpikir hal-hal yang enggak gitu kan ya, tapi pikirkan hal-hal yang baik-baik ya, walaupun ini butuh waktu ya. Oke teman-teman, seperti ini melepas juga akan jauh lebih baik ya. Kalau misal di cerita ini ada attachment yang melepaskan keterikatannya kamu ya sama dia ya. Oke ya, ini adalah cerita yang kedua. Sekarang kita bakalan menuju ke cerita yang ketiga ya teman-teman ya, ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ini kita akan mulai juga ya dari awal. Tunggu sebentar, kita rapiin dulu. Ups ya. Oke, di cerita yang ketiga ini apa sih yang sebenarnya kamu nggak ketahui ya, keinginannya dia, apa keinginannya dia yang kamu nggak ketahui ya. Coba kita lihat, ada emotion di sana, Mars di Aries ya, lalu juga tentang apa, kita tambahin 2. Oke, ada let love transform dan juga ada secret convergence ya, ada emotion teman-teman ya, cerita Mars di Aries ya. Ini adalah tentang emosinya dia ya, yang kamu nggak ketahui ya, tentang emosinya dia, lalu juga cobaan-cobaan dalam hidupnya dia untuk bisa bersama dengan kamu ya, sabarnya dia, tekanan-tekanan yang besar yang dia rasakan dalam hubungan ini ya teman-teman. Lalu juga emosi-emosi yang luar biasa, berkecamuk banget yang dia mau ngomong aja susah gitu loh sama kamu, takut misalkan kamu kayak gimana, seperti apa ya, cerita-cerita seperti itu. Nah ini susah banget nih, ini susah banget karena sering kali ya cobaan besar itu datang dalam hidupnya dia ya, tentang hubungan yang kalian jalani ini gitu. Cuman ya mau bicara sama kamu ini kayak berat teman-teman. Nah nanti kita lihat dari sisinya kamu juga ya. Nah dia mencoba banget yang namanya punya rencana ya untuk hubungan ini, tapi sering kali ya rencana-rencana ini tidak berjalan sesuai dengan keinginannya dia. Ada aja cobaannya gitu ya, kayak mau bahagia sama kamu atau mau barengan sama kamu tuh kayak gak gampang gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Lalu ada secret convergence ya, secret convergence di sana. Ini juga tentang apa ya, dia memaksakan segala sesuatu hal ya, dia kepingin banget kayak ya, ini tentang rencananya dia sih yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang dia mau, dan akhirnya ini jadi sangat capek dan melelahkan buat dia karena kayak nggak gampang ya. Kayak misalnya ngelihat orang lain atau pasangan lain itu ya mau merit aja atau mau berada di satu kondisi yang bahagia aja kayak cepet gitu ya, kayak gampang banget. Tapi untuk kalian ini dia merasa ini nih adalah hal yang benar-benar berat banget gitu. Nah ini adalah hal-hal yang dia rasakan, capeknya dia, lelahnya dia untuk hubungan ini yang dia rasakan ya. Lalu sekarang kita lihat dari sisi kamu ya, dari versinya kamu, apa sih hal-hal yang dia nggak ketahui ya, keinginannya kamu yang dia nggak ketahui. Oke, ada creation di sana, Mercury, Gemini ya, Virgo, lalu juga ada
ada Sacred Soul Sister, lalu juga ada The Dissolving Light. Ya, ini juga nyambung sih sebenarnya teman-teman ya. Kalau misalkan dilihat dari creation, kamu jenuh ya, kamu bosan sama hubungan ini ya. Barangkali selama ini kayak apa ya, kayak gitu-gitu aja gitu, kayak problemnya tuh ada aja gitu, jadi bikin kamu tuh kayak males aja gitu, pada akhirnya capek, lelah sendiri, sedangkan kamu ngarep hubungan itu yang kayak menyenangkan gitu ya. Ini keinginan kamu bahwa kamu ingin hubungan yang sangat menyenangkan ya, untuk hubungan-hubungan yang kalian jalani ya, seperti itu teman-teman. Lalu juga nih ini tentang harapan-harapannya dia yang nggak sesuai dengan kenyataan, keinginan-keinginannya dia yang keinginan-keinginannya kamu yang nggak sesuai dengan kenyataan ya. Mungkin karena ini kalau misalkan dijadikan satu cerita ya, dengan cerita yang dengan kartu yang sebelumnya dari versinya dia teman-teman ya, banyak hal yang terjadi nggak sesuai dengan keinginan. Kamu pun juga merasa seperti itu, kayak mau bahagia itu kayak susah banget gitu ya, adanya cuman problem gitu, terus nggak bahagia juga gitu kan ya, kayak cobaannya itu banyak banget. Ini juga tentang ketakutannya kamu, keraguannya kamu sama hubungan ini teman-teman ya, dan susah gitu ya, kayak untuk percaya itu susah bahwa kalian bisa bersama, bisa bahagia tuh kayak susah banget ya, seperti itu. Lalu ada cerita yang selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya maksudnya ya, kenyataan yang sebenarnya terjadi dan kalian berdua itu sebenarnya nggak ketahui ya, kenapa hal-hal seperti ini terjadi gitu. Ada spiritual ya, bagus nih teman-teman ya. Spiritual, lalu juga ada cerita-cerita apa ya. Sebenarnya alam semesta ini mempertemukan kalian berdua ya teman-teman ya, untuk apa sih? Supaya kalian bisa saling berbenah ya. Ini bagus ya, sebenarnya bagus kalau misalkan kalian bisa melihat dari sisi atau sudut pandang yang luas ya. Sering kali kalian berdua ini terjebak di ilusinya kalian sendiri gitu kan, dengan rencana A, B, C di pikirannya masing-masing gitu. Tapi malahan justru kalian apa ya, kayak jauh gitu ya, kayak jauh, jadi kayak sibuk semuanya sendiri-sendiri, keinginan A, keinginan B gitu kan. Dan kalaupun ada problem kayak berusaha yang ditunda terus, akhirnya problemnya numpuk teman-teman ya, problemnya numpuk dan dua-duanya merasa kayak hubungan ini kayak sia-sia. Padahal sebenarnya alam semesta ini ingin kalian belajar untuk tidak terjebak di ilusi kalian sendiri ya, nggak sibuk sama drama yang ada di pikirannya kalian sendiri teman-teman ya, dan berusaha berdua gitu. Jadi jangan sendiri-sendiri gitu ya teman-teman. Lalu juga ada kalau misalnya dilihat dari sisi rune ya, di sini sebenarnya hubungan kalian ini bakalan ada kemudahan, cuman kadang-kadang ada keserakahan di sana ya. Keserakahan ini, keserakahan di pikirannya kamu, keserakahan di pikirannya dia, keinginan-keinginannya kamu, yang mengakibatkan perselisihan mungkin terjadi, konflik-konflik mungkin terjadi ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian sebenarnya nggak sibuk sama pikiran kalian sendiri, nggak sibuk dengan keinginan keserakahan yang ada di pikiran kalian sendiri, sebenarnya kalau misalkan dilihat ya, hubungan ini bisa baik-baik aja dan bisa juga tanpa bencana gitu ya, tanpa hal-hal seperti itu ya, bisa jadi seperti itu sih teman-teman. Lalu gimana caranya ya supaya keinginan kalian ini bisa sinkron, gak sibuk sendiri-sendiri ya. Gimana caranya supaya keinginan kalian ini bisa sinkron ya, gak sendiri-sendiri ya. Ada vision di sana ya, satu visi ya, visinya disatukan ya, jangan semuanya sibuk ke sana sibuk ke sini, sebentar A sebentar B gitu kan ya, malah jadi hal-hal yang aslinya disusun rapi dan udah mau kelar gitu kan, jadi nggak kelar. Karena apa? Karena sibuk sendiri-sendiri ya. Fokus ke hubungan jangka panjang ya, artinya jangan memberikan racun atau toksik gitu kan ke hubungan yang kalian jalani ini. Jadi ya visinya ini diperjelas dulu, kalian ini mau apa sih, mau kayak gimana sih. Jangan berpikir hanya untuk sesaat gitu loh teman-teman ya, tapi untuk jangka panjangnya kalian. Oke ya teman-teman, ini adalah 3 cerita dan semoga 1 dari 3 atau bahkan 3-3-nya kalian pernah mengalami atau sedang mengalami. So apapun yang dikirimkan alam semesta dan siapapun yang dikirimkan alam semesta, mereka semua pasti akan memberikan gitu kan ya, kontribusi besar untuk kehidupan kita, pengalaman-pengalaman yang luar biasa di mana kita bisa belajar ya. Pastikan tidak usah kecewa dengan kenyataan yang terjadi, hadapi dan belajar dari sana. Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading ya, barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.